Hari ini hari Rabu tanggal 15 Mei 2024. Pada kesempatan Rabu di minggu ini sedikit agak sore lagi karena pas Lungpo datang lagi untuk persiapan nantinya sampai ke acara di hari Waisak 1 minggu ke depan. Jadi boleh dibilang beliau akan cukup panjang tinggal berada di Wat Tham Krongpen ini, mulai dari hari ini sampai tanggal 24 nanti. Sementara acara Wisakha Puja yang mana di Wat Tham Krongpen ini akan diadakan juga dengan pelimpahan jasa kepada para kruba acan, para biku samanera, umat-umat yang dulunya pernah membangun atau mendirikan wihara ini yang telah tiada. Jadi melimpahkan kebajikan untuk dikirimkan kepada beliau-beliau tersebut. Ini salah satu kebudayaan di Thailand untuk melakukan pelimpahan jasa. Setidaknya dalam 1 tahun ada sekali satu wihara itu mengadakannya. Dan di Wat Tham Krongpen ini disepakati atau ditetapkan oleh Lungpo untuk diadakan pada hari Wisakha Puja. Jadi acara besar di wihara hutan yang biasanya hanya sedikit dalam setahun, hanya beberapa kali saja. Di Wat Tham Krongpen ini hanya ada 2, yaitu acara pelimpahan jasa di Wisakha Puja ini, dan satu lagi acara di hari Katina itu saja. Sementara di Wat Phana Kam Noi juga acara hanya ada 3 kali dalam setahunnya. Ada acara pelimpahan jasa yang ditetapkan jatuh pada hari Magha Puja, lalu acara Katina, dan acara ulang tahun Lungpo, yang sekalipun sebenarnya itu bukan acara yang beliau helat, tetapi acara itu dia datang sendiri. Jadi disinilah yang mana dalam wihara hutan khususnya, yang notabene sebagai wihara Biku Kamathana, di sana cenderung begitu minim sekali dalam hal mengadakan acara-acara besar, karena yang diutamakan adalah untuk menyediakan sarana patipada atau praktek cita bhawana yang semaksimal mungkin. Sementara untuk acara-acara tertentu hanyalah berupa sampingan semata. Ya, untuk hari ini kiranya mungkin tidak terlalu banyak yang akan disampaikan, karena boleh dibilang minggu ini cukup banyak juga memberikan postingan, terutama kegiatan-kegiatan para biku di sini. Yang kemarin juga ada naik ke gunung Everest-nya. Beda ya, bukan Everest, Everest. Ini dinamakan sendiri oleh Bante Rudi, ini Everest. Jadi berbeda. Kalau Everest ya, gunung Everest yang baru saja itu ada Everestman Kamirita. Kalau ini Everestman nih, Bante Rudi Sumedo, yang tahun lalu berpuasa di sini, biku Indonesia. Jadi kemarin juga terpaksa dia dipaksa turun ya, dari atas gunung karena Lungpo datang hari ini, makanya beliau turun dulu. Awalnya bertekad 1 minggu di sana, tidak makan, hanya sekadar bawa madu serta air minum, air putih, karena itu kebutuhan pokok. Sementara air pakai juga cukup sulit, di sana tidak ada. Tidak ada air
hanya mengandalkan dari air hujan. Jadi kebetulan ada 2 hari itu hujan deras, jadi bisa pakai. Mungkin Dewata juga lihat kesungguhan Bante Rudi, jadi berikan turun hujan deras agar bisa pakai air di atas. Jadi inilah yang mana terkadang dalam segala kesibukan, dalam segala aktivitas yang padat, dalam kondisi yang mungkin lelah, tetapi di mana apabila itu dilakukan dengan dasar kebahagiaan serta tulus untuk memberikan manfaat bagi siapapun yang dapat mengambil manfaatnya, maka itu akan sangat dirasa berharga. Jadi melihat di sini, kadangkala kita sebagai Buddha Mamaka tentunya perlu memiliki pemikiran-pemikiran yang demikian, pemikiran untuk berkorban demi kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan orang banyak, yang mana sebenarnya dari itu semua itu akan berbalik kembali menjadi kebahagiaan, rasa puas bagi diri sendiri. Makanya ini sangatlah penting, yang mana banyak orang kadang mencari kebahagiaan di sana di sini, namun ujung-ujungnya juga tidak bertemu dengan kebahagiaan yang dicari tersebut. Barangkali cobalah sesekali melakukan apa yang bentuknya berupa pengorbanan demi kepentingan sosial, kepentingan orang lain. Di sanalah akan menemukan kebahagiaan tersendiri. Mungkin kebahagiaan itu akan lebih besar nilainya ketika kita melihat rasa puas dari senyuman di wajah orang lain, serta rasa sukacita yang terpancar dari ekspresi orang lain yang menerima apa yang kita berikan, uluran bantuan. Nah, dari sana itulah kebahagiaan. Saya kenapa Sang Buddha itu dari awal mengajarkan untuk melepaskan, karena dengan melepas itulah akan membawa pada kebahagiaan. Jadi melepas dari mana? Melatih melepas yang pertama tentunya adalah dengan cara berdana. Berdana dalam bentuk apapun, tidak harus dalam bentuk materi. Sama seperti yang saya lakukan saat ini pun, ini merupakan bentuk berdana, bentuk berbagi pengetahuan, bentuk berbagi hal-hal yang positif, hal-hal yang kiranya dapat dijadikan sebagai manfaat, serta tentu harus ada pesan dhamma di dalamnya. Ini merupakan bentuk yang mana memberikan satu dorongan untuk diri kita itu semakin bertambah maju dalam satu tahap. Makanya mengapa melepas ini menghasilkan kebahagiaan? Ya dari sana. Ketika Sang Buddha pun beliau mencari jalan untuk menemukan kebahagiaan yang tertinggi, beliau pun mencarinya dengan cara melepas demikian, dengan tujuan demi orang banyak juga. Beliau tidak hanya menetapkan target pada diri beliau sendiri, walaupun diri beliau harus terbebas dahulu baru dapat menyeberangkan orang lain, tetapi tujuan di dalam hati beliau demi manfaat bagi semua makhluk. Semakin banyak makhluk yang dapat diangkat, yang dapat dibebaskan, maka akan semakin
besar pula rasa puas yang beliau dapatkan. Karena itulah tujuan dari Sama Sambuddha, yaitu membawa semua makhluk untuk mencapai kebahagiaan. Makanya di sini kebahagiaan itu penting. Jadi dalam melakukan apapun kita harus berpegang pada hal ini. Karena tugas apapun, mimpi apapun, kegiatan apapun, apabila itu tidaklah berdasarkan dari kebahagiaan diri kita, maka itu semua pada akhirnya tidaklah akan ada artinya. Namun apapun yang kita lakukan itu atas dasar yang merupakan satu kebahagiaan, maka walaupun itu hanyalah pencapaian-pencapaian kecil, pencapaian-pencapaian sederhana, bentuk-bentuk yang mungkin orang lain anggap tidak ada artinya, tidak ada nilainya, tidak ada gunanya, tetapi ketika itu semua dapat terlaksana dan memang itu adalah karakter diri yang mana diinginkan oleh diri sendiri, yang dipikir sebagai satu kebahagiaan, maka itu memiliki nilai. Dan inilah betapa pentingnya kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Jadi hal semacam ini yang dinamakan dengan kebahagiaan tidaklah dapat diukur dari apa yang dilihat, tidak dapat diukur dari apa yang didengar oleh telinga, juga tidak dapat dihitung di atas kertas secara matematis, karena itu berupa sesuatu yang abstrak. Dia ada, tetapi sulit untuk dipastikan seberapa besar nilainya, seberapa besar angkanya. Tidak ada nilai pasti, tetapi ada, dan sulit untuk digambarkan. Nah, inilah maka di dalam Buddha Sasana kita ini hal yang utama untuk dicari, untuk diusahakan, dan akan membawa diri kita untuk semakin lebih maju lagi jika kita tertarik untuk mencarinya. Jadi makanya pesan untuk hari ini, karena tidak banyak, ya hanyalah sekedar lakukan apa yang kiranya akan menjadi satu kebahagiaan. Ikuti apa kata hati, dan cara yang paling mendekati itu adalah dengan cara melakukan sesuatu yang sifatnya demi kepentingan bersama, demi kepentingan umum, demi kepentingan sosial, bukan hanya sekedar demi manfaat bagi diri sendiri atau pemenuhan keegoisan dari diri sendiri. Karena itu semua sekalipun diperoleh tidaklah akan memiliki nilai yang begitu besar, dan biar bagaimanapun pastinya akan berubah menjadi suatu penderitaan, baik cepat maupun lambat, dan malah cenderung akan menjadikan diri kita semakin jauh dari rasa puas yang pastinya akan semakin tidak mudah menemukan jalan kebahagiaan. Nah, semoga hari ini adalah hari yang baik bagi kita semua, dan semoga kita semua semakin maju di dalam Dhamma dan tertarik dalam mempelajari serta mempraktekkan ajaran Sang Buddha ini.